1 bulan setelahnya itu saya melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Bandung untuk istilahnya protes lah bahwa saya ini tidak berkenan bahwa di RUT PDAM itu ditetapkan dengan cara-cara yang tidak baik. Apa dan kenapa penetapannya itu tidak baik dan tidak, itu omong kosong lah gitu kan, untuk transparansi, akuntabilitas gitu. Kemudian ya sesuai dengan kompetensinya itu, ya itu bullshit lah gitu kan. Karena di RUT ini mentalnya saya kira pecundang sekali gitu. Ketika ada persoalan yang rakyat ini mendesak, dia tidak hadir. Tapi ketika cengkeraman politiknya itu masih dirasa masih bagus bagi dia, itu ya muncul di publik seolah-olah dia itu adalah pahlawan. Tapi di saat-saat seperti ini tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan kinerja dia selama menjadi direktur PDAM. Ya, kita udah memprediksi 2 tahun sebelumnya bahwa bakalan tidak beres ini manajemen dari PDAM Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opini Riang, dimana nanti saya akan ngebahas isu-isu terkait politik, hukum, dan isu sosial lainnya. Video kali ini saya akan ngebahas mengenai janji dari Bupati terpilih, yaitu Luki Hakim, untuk melakukan audit terhadap PDAM Kabupaten Indramayu. Dan ada beberapa nanti mengenai di RUT PDAM ini ada aksi demonstrasi, kemudian rapat kerja dari Dewan, dan kita sudah memprediksi bahwa manajemen ini nggak akan berjalan dengan baik ya. Sudah dari ini 2024 ya, sudah dari 2 tahun yang lalu bahkan ya kan, kita sudah memprediksi bahwa manajemen ini akan amburadul dan kondisi PDAM juga saya rasa kalau diaudit tidak akan sehat. Nah, sebelum itu saya akan jelasin terlebih dahulu mengenai struktural dari PDAM. Jadi di PDAM itu karena badan usaha milik daerah yang memegang kendali atas BUMD tersebut, yaitu Bupati Indramayu. Jadi rakyat mengamanatkan kepada Bupati Indramayu, siapapun bupatinya ya ini konteksnya kan, itu untuk mengendalikan BUMD tersebut. Nah, di undang-undangnya atau di perdanya itu disebut sebagai kuasa pemilik modal. Kemudian di bawah itu ada Dewan Pengawas, kemudian juga ada Dirut. Dirut itu Direktur Utama, dan Direktur itu ada beberapa ya. Mungkin kalau saya tidak salah itu sampai ada 5, termasuk dengan Direktur Utama. Ada Direktur Teknis dan lain sebagainya. Jadi dari secara strukturalnya seperti itu tuh. Nah, saya juga ingin bercerita sebelum masuk ke konteks pembicaraan mengenai audit PDAM Kabupaten Indramayu ini. Jadi pada saat tahun 2021 sekitar bulan November itu KPM atau Bupati Indramayu itu menetapkan Direktur Utama PDAM Kabupaten Indramayu yang pada saat ini menjabat, yaitu Adi Setiawan. Nah, kemudian pada saat 1 bulan setelahnya itu saya melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Bandung untuk istilahnya protes lah bahwa saya ini tidak berkenan bahwa di RUT PDAM itu ditetapkan dengan cara-cara yang tidak baik. Apa dan kenapa penetapannya itu tidak baik dan tidak sesuai. Jadi Pansel itu sudah menetapkan 3 terbaik ya, ranking pertama dengan skor yang terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di RUT yang saat ini itu berada di posisi keempat. Nah, pada saat itu momennya itu pada COVID-19. Nah, dilalahnya dari 3 yang sudah ditetapkan Pansel itu, yang terbaik 1 itu meninggal dunia. Kemudian entah bagaimana pemaknaan dari Pansel itu naiklah. Karena tadi perdanya itu menyebutkan minimal 3, maksimal 5. Sudah di awal sudah menetapkan 3 calon, kemudian karena meninggal 1 dimaknainya bisa naiklah 1 ya kan, dari urutan keempat itu yang sekarang jadi Direktur Utama, kemudian naiklah ini. Nah, kemudian Bupati sebagai KPM malah justru menetapkan terbaik keempat yang sebelumnya itu kan,
Karena mungkin kita tahu pelaksanaan dari pansel ini kan tidak transparan dan akuntabel, dan itu omong kosong lah gitu kan untuk transparansi, akuntabilitas gitu. Kemudian ya sesuai dengan kompetensinya itu, ya itu bullshit lah gitu kan. Nah, pada saat itu saya protes dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kan. Dan kemudian majelis Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa saya ini tidak punya legal standing, dan jelas saya tidak mempunyai legal standing karena saya bukan kompetitor dari Dirut PDAM yang sekarang. Seharusnya menurut PT UN Bandung yang menggugat itu orang yang mengikuti kompetisi tadi, yang tadi ranking 2, ranking 3 kan, karena yang ranking pertamanya ini kan sudah meninggal tuh. Dan kemudian ya ranking ke bawahnya juga itu berhak untuk melakukan gugatan ke PT UN Bandung. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu kan kita ada hikmahnya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa mereka yang menjadi kompetitor Dirut pada saat ini itu kompak tidak melakukan gugatan ke PT UN? Itu kan menjadi pertanyaan nih. Karena kalau kita ataupun saya di sini sebagai masyarakat ya ingin BUMD itu dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memang punya kompetensi kan di bidang tersebut. Nah, itu yang sekarang menjadi pertanyaan. Dan ya kita udah memprediksi 2 tahun sebelumnya bahwa bakalan tidak beres ini manajemen dari PDAM Indramayu. Nah, ini ada artikel dari cimanuk.com, nanti Rangers sekalian teman-teman bisa baca cimanoek.com, ejaan lama ya. Ini Minggu 15 Mei tahun 2022. Pakai PKSPD layangkan surat ke Dirut PDAM dan Bupati Nina, minta penjelasan atas dugaan manajemen sampah bencong. Jadi PKSPD ini sudah mengendus bahwa manajemen ini ya dianggap sampah dan bencong ya kan. Nah, di kutipannya menyebutkan kita sebagai rakyat adalah pemegang kedaulatan atas PDAM. Karena PDAM bukan milik Dr. Insinyur Adi Setiawan SH MH MM MT. Ini saya perlu sebutkan secara lengkap ya, karena saya nggak mau melebihkan ataupun mengurangi kutipan tersebut. Sebagai Dirut, bukan juga milik Hajah Nina Agustina SH MH CRA sebagai Bupati Garing KPM, bukan pula milik Dewas ataupun Dewan. Nah, jadi PKSPD ini sudah menilai bahwa manajemen ini udah nggak beres nih bayangkan dari 2 tahun yang lalu loh, udah dilayangkan seperti itu kan. Ya karena mungkin alasan politik dan pragmatis mau nggak mau mengangkat Dirut PDAM yang saat ini kan. Dan itu juga tuh kalau kita bicara Dirut itu kan nggak akan ada habisnya, karena kemarin juga di momen politik Pilkada 2024 dia itu nggak mengundurkan diri sebagai Dirut, malah cuti. Ikan aneh gitu, secara etika sama moral profesi itu ya kurang lebih itu sangat tidak etis lah gitu kan, karena alasannya KPM-nya mencalonkan kembali, KPM itu bupati ya, itu mencalonkan kembali maka dia perlu mendukung, tapi cuti dulu sebagai pendukungnya. Ya kalau ingin mendukung ya kita nggak melarang, tapi silakan aja mundur kan, begitu kan kalau gentle kan. Ini kan enggak. Jadi maksudnya itu kita untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang melekat di dirinya dia. Masa dia itu di hari Minggu tidak kerja, di ini kan sulit untuk membedakan hal itu. Kalau Dirut ya Dirut, kalau ingin mendukung salah satu paslon ya mundur kan, begitu tuh. Nah, ini berikutnya ini ada rapat kerja bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu, di mana Dirut Adi Setiawan ini tidak kunjung hadir ya. Menurut sumber itu udah beberapa kali lah tidak hadir. Nah, ini saya akan bacakan pernyataan dari salah satu politisi di Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PDIP, yaitu Anggi Novia. Rapat kerja Komisi 3 pada hari ini, maksudnya kemarin ya, hari Jumat, karena video ini diambil di hari Sabtu, meminta data pelanggan PDAM dan pembayaran yang dilakukan konsumen dalam penggunaan air tiap bulannya, mulai dari Januari 2024 hingga Desember 2024.
Kami akan cek dan turun ke lapangan untuk melihat apakah konsumen membayar sesuai dengan penggunaan air atau ada kelebihan bayar. Karena pengakuan dari pihak PDAM Indramayu, ada beberapa konsumen yang tidak dicek meterannya secara langsung. Nah, ini nggak fair juga. Sudah mah tidak ada perusahaan yang serupa dengan PDAM, ya kan? Kemudian memberikan pelayanan nggak fair juga kan? Ini kan nggak bagus gitu kan? Ya bagi kita konsumen ya sangat nggak bagus gitu. Jika ada kelebihan pembayaran yang dilakukan konsumen, maka pihak PDAM siap melakukan pengembalian uang kepada konsumen. Nah, ini kan pengelolaan manajemennya seperti apa? Masa menunggu ada rapat kerja dan kemudian diindus oleh dewan, ada kelebihan bayar dan macam-macam sebagainya itu, lalu kemudian memberikan pernyataan kayak itu kan nggak inilah. Ya istilahnya ada maling, ya kan? Yang tadinya tidak ada niatan untuk mengembalikan, kemudian sudah ada terendus dia itu maling, jadi menyatakan ya kita siap untuk mengembalikan. Itu manajemen apa gitu kan? Ya betul tadi dari PSPD, itu kan manajemen sampah gitu. Data pelanggan PDAM baru kami terima hari Jumat depan nih, dan komisi akan melakukan pengecekan secara sidak langsung. Buat pelanggan yang resah karena tarif mahal bisa DM saya secara pribadi. Jadi silakan Rengers yang di rumah yang nonton video ini, kalau ada keluhan bisa DM sini atau tuliskan di kolom komentar. Pendapatan PDAM Indramayu per tahun 2024 ini senilai kurang lebih 202 miliar. Bayangkan 202 miliar. Saya ulang lagi ya. Ini saya nggak salah nyebut nih kali ini. Kurang lebih 202 miliar, dan uang yang disetorkan ke PAD itu pendapatan asli daerah, senilai 3,7 miliar tahun ini. Lumayan banyak juga ya pendapatan dari PDAM ya. Karena tadi tuh cara-cara yang tidak fair itu, kemudian ada lagi modus-modus yang lain. Nanti mungkin terlalu panjang ya kalau gue jelasin sini, tapi intinya aja dulu ya untuk kali ini. Nanti kita bikin video berikutnya mengenai PTUN dan kendala-kendala yang lainnya lah pokoknya tentang PDAM ini. Komisi 3 juga menilai kinerja Dewan Pengawas kurang efektif. Ini banyak benernya juga sih ini Dewan nih. Ya memang kita nggak pernah merasakan bahwa PDAM ini mempunyai pengawas yang benar-benar melakukan tugasnya, ya kan? Mana coba, ya kan? Coba kalian cek deh di PDAM kalian sendiri kondisinya seperti apa, dan apakah Dewan Pengawas itu muncul gitu kan kepada publik menjelaskan bahwa manajemen ini bukan sampah tapi seperti ini. Nggak ada itu. Dan saya selaku anggota Komisi 3, maksudnya Angginovia ini kan, mengusulkan Dewan Pengawas lebih baik dibubarkan karena makan gaji buta. Ya ini saya sangat setuju ya. Meskipun saya nggak kenal Angginovia, saya sangat setuju nih. Dan memang DPRD itu harus bersikap dan seberani ini gitu kan. Komisi 3 juga menanyakan beberapa persen penggunaan anggaran untuk belanja pegawai, berapa persen untuk pemeliharaan dan untuk belanja modal. Namun pada saat rapat tadi PDAM belum memberikan rinciannya. Rapatnya masih bersambung sampai dirutnya ikut hadir. Jadi rapat ini bukan yang terakhir, menunggu kehadiran dari direktur utama untuk hadir. Karena dirut ini mentalnya saya kira pecundang sekali gitu. Ketika ada persoalan yang rakyat ini mendesak, dia tidak hadir. Tapi ketika cengkeraman politiknya itu masih dirasa yang masih bagus bagi dia, itu ya muncul di publik seolah-olah dia itu adalah pahlawan. Tapi di saat-saat seperti ini tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan kinerja dia selama menjadi direktur PDAM. Dan saya rasa kita harus mengawasi, ya kan, dari pelayanan gitu kan, kita sebagai konsumen juga. Dan sebetulnya ini kan perusahaan milik kita semua juga, dan kritik saran itu juga kan menjadi berdampak kepada kita juga gitu kan. Apalagi tadi yang saya bilang nggak ada kompetitornya, ya kan. Dan menurut sumber yang saya dengar bahwa Bupati terpilih ini berjanji akan melakukan audit terhadap PDAM Kabupaten Indramayu. Tentunya hal ini adalah kabar baik yang perlu kita dukung dan kita pastikan nih, apakah betul-betul benar ingin mempunyai komitmen untuk bersih-bersih. Jadi manajemennya itu akan lebih baik dan kualitas airnya juga akan lebih baik gitu.
Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini terakhir untuk Rangers sekalian, saya akan bacakan komentar ataupun respon dari postingan Ibu Dewan tadi, di mana dia itu memposting testimoni ya, air yang sangat keruh bahkan di Patrol Kabupaten Indramayu. Ini ada nih, kayak air banjir bandang katanya gitu kan, nggak banget airnya. Nah itu kunci duduk keruh maning Bu Dewan, itu bukan keruh lagi Bu Dewan, butek gelap udah kayak kopi susu ABC gitu. Ya butek gelap gitu, butek itu keruh ya, gelap itu gelap udah kayak kopi susu ABC. Nah kalian mungkin tahu lah susu kopi ABC itu seperti apa. Terus ada lagi nih, ikan aja mati itu dikasih air begitu. Ini bener-bener parah nih. Nah, dimanapun Rangers berada, silakan tuliskan kondisi air kalian di rumah seperti apa di kolom komentar. Kemudian apakah kalian setuju Luki Hakim itu akan mengaudit PDAM Kabupaten Indramayu, dan apakah setuju Bupati Nina sudah saatnya memecat Dirut PDAM Adi Setiawan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Videonya agak lama sedikit, saya mohon maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih udah menonton video ini.